Hai teman-teman bercerita. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pendengar bercerita mungkin sudah terbiasa dengan membeli berbagai kebutuhan melalui daring. Bahkan untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan dengan dokter, serta membeli obat, vitamin atau suplemen pun melalui daring. Nah, jadi dalam surat edaran nomor HK.01/Menkes/303/2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan melalui telemedicine. Telemedicine itu apa? Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, di dalam layanan telemedicine dalam surat edaran tersebut yang tadi kita sebutkan nomornya di sebelumnya, yaitu mencakup pelayanan kefarmasian. Kemudian apa pelayanan kefarmasian ini? Mungkin banyak pendengar bercerita yang belum terlalu umum atau belum sering mendengar tentang pelayanan kefarmasian. Oke, jadi pelayanan kefarmasian ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oke. Nah, kemudian pelayanan kefarmasian dengan menggunakan teknologi informasi umum dikenal dengan istilah telefarmasi atau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kepada pasien dalam jarak jauh. Oke. Kemudian salah satu peran farmasis atau apoteker di dalam surat edaran tersebut itu adalah peran atau tanggung jawabnya itu adalah menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi. Nah, tapi tahukah pendengar bercerita nih, teman-teman pendengar bercerita semua nih, bahwa teman pendengar itu bisa mendapatkan layanan kefarmasian selain dari jual beli atau ya yang lainnya yang seperti selama ini teman-teman tahu, itu teman-teman pendengar bisa mendapatkan layanan konseling atau konsultasi dengan apoteker. Nah, apa sih layanan konseling dan konsultasi ini dengan apoteker itu apa ya? Jadi teman bercerita bisa menanyakan informasi atau berkonsultasi terkait obat yang akan atau sedang dikonsumsi. Informasi ini bisa banyak hal, dari kegunaannya, efek sampingnya, atau cara minum obat yang benar. Nah, oke. Terus, terlalu cepat. Jadi di sini berdasarkan ini, coba kita lihat bagian ini ya teman-teman pendengar bercerita. Bagian ini Mei dapatkan dari studi yang dilakukan oleh Malhi dan kawan-kawan dengan judul studinya itu adalah multi-level engagement of pharmacists during the COVID-19 pandemic. Jadi di dalam bagian ini kita jadi tahu nih bahwa farmasi itu punya beberapa peran, bukan hanya beberapa, bahkan banyak perannya sesuai dengan lingkup pekerjaannya ya di selama pandemi COVID-19 ini. Ini sangat banyak. Nah, tapi mungkin hanya akan Mei sebutkan peran-peran di bagian apa atau di ruang lingkup pekerjaan yang mana.
Yang pertama di peran apoteker atau farmasis di komunitas, di rumah sakit, di regulasi obat, dan di industri farmasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau membahas tentang peran ini akan sangat banyak, tapi tidak ada kata tapi sebenarnya ya. Tapi mungkin kita bisa bahas atau kita akan cerita-cerita lagi di lain kesempatan. Jadi mungkin enough dulu. So, sekian sedikit cerita Mei tentang farmasis dan pandemik. Matur suwun pendengar bercerita.